saya recording dulu. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya menggunakan Playposit ya. Jadi Playposit ini adalah untuk membuat video interaktif ya. Namun saya akan memberikan dulu contohnya. Dan nanti silakan Bapak Ibu bisa melihat dulu ya, mereview dulu. Saya kasih linknya di kolom chat ya. Silakan dilihat dulu, saya beri waktu sekitar 3 menitan. Oke, silakan ya. Jadi itu dilihat aja, itu video saya, cuman di dalamnya itu ada activity-nya. Ada multiple choice, ada essay, dan sebagainya. Diklik aja, ditunggu. Mulainya activity-nya itu di detik 20-30 kalau nggak salah. Ditunggu dulu aja. Oke, silakan dilihat ya. Kita beri waktu 3 menit, silakan. 3 menit. Tunggu, dilihat, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik sudah hadir di pembelajaran saya ya. Dan di sini saya ingin Ya, yang baru hadir silakan ya, silakan klik linknya untuk mencoba dulu. Kita akan membuat video interaktif seperti ini dari yang kita buat KineMaster kemarin ya. Dilihat dulu, kira-kira di detik 30 ya nanti ya untuk memulai ini aktivitinya. Silakan ya. Kami tunggu dulu. Ya, saya tunggu ya. Ya. Diisi aja bebas ya. Videonya diklik Bu Nunung. Ya, nggak bergerak. Jadi memang itu harus diisi dulu baru bisa jalan. Harus di video ya. maksudnya. Gimana, Bu? Gimana?
Oke. Mungkin saya sambil saya review aja ya. Atau sementara yang sudah menyimak, mungkin mau berkomentar dulu, silakan. Kalau ada yang sudah menyimak, silakan berkomentar atau mungkin bertanya terkait aplikasi ini ya. Silakan. Pak Zen, saya mau nanya. Ya, kemarin yang gambar seperti yang tadi, kenapa kalau yang saya itu si gambarnya itu langsung hilang, Pak? Jadi pas kayak Bapak tadi kan, dari kedua gambar ini gajah dan mobil, mana yang makhluk hidup? Kan kalau yang Bapak tuh si gambarnya tetap ada. Kalau yang saya kemarin si gambarnya langsung hilang. Berapa detik? Kayaknya sekitar 2-3 detik. Oh, kalau mau panjang dipanjangkan aja, Bu, biar nggak cepat hilang. Itu maksudnya. Iya. Biar nggak cepat hilang itu kan, atau gimana? Ya. Di mananya yang dipanjangkannya, di durasi yang di bawahnya? Yang diklik yang di timeline-nya aja, bukan di timeline itu kan ada objek kan itu kan, itu diklik aja sampai warnanya kuning, nanti digeser aja ke kanan. Gitu. Iya, betul. Iya. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Nanti Oke, dicoba, siap. Pak. Ya. Oke, ini sambil saya review aja ya. Jadi kita akan membuat video interaktif ya. Jadi harapannya sih Bapak Ibu sudah mengupload di YouTube dan nanti akan kita buat seperti ini ya. Ini dari yang ada aktivitinya ya. Jadi langsung mengisi, ada aktivitinya. Jadi harus mengisi dulu ini. Kalau nggak diisi nggak jalan, ya kan? Jadi supaya dia ada menjadi active learning, nggak hingga pasif melihat saja. Ini ya, submit. Baru nanti bisa jalan. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini karena saya yang buat ya, jadi saya bisa mempercepat. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai siswa nggak bisa mempercepat. Nah, muncul lagi ya. Jadi dia harus diisi dulu. Jadi di tengah-tengah di dalam video itu ada pertanyaan-pertanyaan ini. Ya kan, kita submit. Oke, continue baru jalan lagi. Pasti adik-adik menjawab gajah kan? Jadi kalau misalkan anak terkadang kan mungkin melihat video itu kan paling cuma dibuka awal terus juga ditonton ya kan, atau mungkin diabaikan ya. Jadi di sini pun kita bisa memberikan absen di akhir juga bisa. Jadi supaya mereka melihat melihat secara utuh ya kan. Jadi absennya dikasih di akhir juga bisa. Nah, yang pertama adalah jadi itu kayak password ya Pak ya. Pas gimana, mau masuk kayak passwordnya pas mau masuk gitu. Harus bukan gitu ya. Password sih. Kalau tadi bukan password, memang tak kasih pertanyaan. Jadi di depan tadi memang tak kasih pertanyaan di detik 1 kan. Kalau mau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Jadi kita bebas mau ngasih pertanyaan itu di detik berapa. Bukannya itu yang ketika baru kata saya tadi kan videonya nggak bisa bergerak. Nah, ternyata harus ngisi apa gitu. Nah, itu bisa dijadikan juga ya. Oh iya, iya betul. Jadi untuk bukti bahwa anak itu memang menyimak video kita mau betul, belajar. Gitu. Betul. Iya. Betul Bu. Jadi tertarik Pak. Sangat tertarik. Ya makanya kita pelajari ya Bu ya, Bu Nunung ya. Oke, sip. Cuma Pak, ini kendalanya kan ada nggak yang aplikasi yang offline Pak bisa dihidupkan pas offline gitu, nggak harus disambung internet? Oh, nggak bisa sih Bu, ini versinya online. Kalau yang versi offline belum ada. Jadi hanya bisa online. Kenapa? Ya kembali lagi kan kita menggunakan video YouTube kan supaya lebih hemat juga kan untuk ini kan, untuk nge-share-nya di situ. Kalau offline pasti nanti Ibu nge-share-nya jadi berat gitu loh. Mata dan lentisan. Nah, ini ada beragam banyak aktivitasnya seperti itu. Terus ini tak percepat lagi aja. Kemudian jadi di satu sisi namanya Playposit ya medianya ya. Jadi di media Playposit ini pun juga menyediakan yang namanya note. Note itu catatan. Jadi sebagai siswa itu bisa sambil mencatat, sambil melihat video kita. Ciri yang ketiga. Jadi kita sambil mencatat. Ini bisa langsung nge-save Pak? Pas catatan ini? Iya bisa Bu.
di Bisa di anaknya kan ya? ini bisa di-download kan ini. Nah, ini kan bisa di-download apa Ah, namanya? Ininya. Apa namanya? Note-nya. Seperti itu. Bergerak. Yang kedua adalah bernapas dan yang ketiga Nah, itu yang adalah ketiga. membutuhkan Jadi makanan atau bisa sambil nutrisi. mencatat, Kita manusia sambil perlu menyimak makan kan ya, gitu loh. seperti hanya makhluk hidup yang lain, Kemudian nah, otomatis bisa hewan di-save dan dulu juga kan. tumbuhan. Di-save nih. Nah, Ya, play hewan juga post-it membutuhkan note-nya. makan melalui Oke. proses fotosintesis. Terus ini Ya, hasil yaitu mengambil catatannya tadi. unsur Ciri hara yang dari tanah ketiga. dan juga Nah, air. di Ya, situ. itu ciri yang ketiga. Ya, jadi di sini juga disediakan tools untuk mencatat juga. Kemudian tak percepat dikit, ada juga di sini itu adalah diskusi. Ada juga diskusi juga. 8 ciri dari ciri-ciri makhluk hidup sekarang dan malah yang Gimana ya? disebut makhluk tak hidup atau abiotik. Nah, ini ada discussion ya. Nah, adik-adik setelah menyimak ini ada suara paparan dari rekaman juga ya. Bapak, sekarang silakan coba tuliskan apa sih yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Nah, kita Ditulis ya. Silakan. Terus ini namanya ruang diskusi juga. Yang saya dapatkan adalah ini untuk discuss. Dan discuss ini bisa di-reply, bisa saling membalas ya. Nah, bisa di-reply. Semacam itu. Maksudnya bisa dikomentari. Kemudian kalau yang terakhir ini titik yang terakhir ini saya gabungkan dengan form absensi. Nah, ini. Cuman ini ternyata form absensinya kalau lewat HP nggak muncul. Jadi nggak usah. Tapi kalau lewat laptop itu muncul form absensinya. Jadi form absensi ini saya berikan link Google Form, ya kan? Tapi ini lewat laptop itu muncul di sebelah kiri. Tapi kalau menggunakan HP nggak bisa. Jadi mendingan dikasih link aja, dikasih link formnya di situ, kasih link formnya di akhir, cukup dikasih link. Kalau ini kan namanya kan embed ya, embed itu formnya tuh nempel di sini. Nah, tapi kalau link ya nanti anak-anak silakan kalau sudah menyimak absensi di sini kasih linknya seperti itu. Itu ya. Nah, kita praktek aja supaya bisa lebih jelas ya. Kita langsung praktek aja. Ada pertanyaan lagi kah sebelum kita praktek? Ada? Pak, berarti ini kita harus buat Kinemasternya dulu ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Kan kemarin udah bikin kan. Kan kemarin harapan saya kan kalau sudah dibuat, kita bisa menggunakan video KineMaster kita. Gitu maksud saya. Kalau misalkan belum itu sebenarnya nggak harus KineMaster. Pokoknya video yang ada di YouTube gitu. Jadi Play Post-it ini bisanya itu menggunakan video yang dari YouTube. Kalau dari upload itu versi yang pro, premium berbayar. Kalau kita mau ngupload sendiri dari laptop, situ. Jadi kemarin makanya saya sampaikan silakan diupload dulu di YouTube karena mau kita gunakan di Play Post-it ini. Seperti itu. Itu ya. Kita langsung praktek aja. Bapak, sebentar. Kalau kita kan baru cuma punya satu ya yang masuk linknya yang barusan, yang tugas dari Bapak. Nah, kalau misalnya kita pakai YouTube orang nggak apa-apa? Bisa, bisa Bu. Pakai YouTube orang lain juga bisa. Pokoknya video yang dari YouTube Bu. Ya, terima kasih. Siap Bu. Oke, tak kasih linknya ya. Linknya silakan Bapak Ibu pergi di yang saya tulis di kolom chat ya. Nama aplikasinya Play Post-it ya. Linknya adalah go.playposit.com itu ya. Silakan. Silakan di copy pastekan ke Google Chrome. Oke. Oke, saya tunggu ya. Nanti kalau sudah tampilannya seperti ini ya, Play Post-it. Ya, saya tunggu dulu. Ya, saya tunggu ya.
Yang sudah sampai halaman ini, play posit, silakan chat oke. Nah, sambil saya cek siapa saja yang ikut praktek. Yang sudah silakan chat oke ya. Saya ulangi lagi ya, yang baru hadir silakan langsung menuju ke link ini ya, goplayposit.com. Silakan. Baru satu peserta yang sudah join. Ke goplayposit.com. Yuk, saya tunggu. Oke, 2. Baru 2 orang. Ya, saya ulangi ya, yang baru hadir. Yang baru hadir kita baru mulai untuk ini ya, masuk di aplikasinya ya. Silakan menuju ke sini ya. Kita mau membuat video menggunakan Playposit ini. Video interaktif. Yuk, baru 2 orang yang lain. Baru Bu Emma sama Bu Nunung. Bu Anastasia, Bu Anissa, Bu Julina, Bu Siti, Bu Nur Hayati. Yang sudah chat oke ya. Maaf Pak Zen, yang chat oke yang sudah membuka ya Pak? Iya, betul. Oh iya, baik Pak. Yang sudah sampai halaman ini chat oke ya. Yang sudah ke halaman ini silakan chat oke. Nah, ada 4 orang. Oke, saya ulangi lagi untuk linknya ini ya. goplayposit.com. Yuk. Saya beri waktu 1 menit lagi. Oke, sudah? Yang lain? Oke, nggak apa-apa Pak. Kita belum mulai untuk membuat, masih masuk ke linknya. Link aplikasinya Pak, toolsnya ya. goplayposit.com. Ya, jika sudah, lihat layarnya baik-baik ya. Seperti biasa, karena ini kita menggunakan laptop untuk praktek ya. Lihat dulu, kemudian nanti gantian Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi jangan disambi, lihat sambil melakukan, tapi lihat dulu. Nanti kalau sudah, giliran Bapak Ibu untuk mencoba, mempraktekkan. Ya. Karena kita akan mendaftar, tapi mulai mendaftar melalui ini ya, namanya View Pricing Plan. Silakan diklik View Pricing Plan yang kotak biru di tengah. Kotak biru yang ada di tengah, View Pricing Plan, supaya kita bisa masuk melalui jalur free atau basic ya. Oke, silakan. Saya tunggu ya. Sampai muncul tulisan Pricing Overview. Ya. Oke, jika sudah lihat di layar Zoom saya. Belum Pak, nggak nemu. Hah? Nggak nemu Bu. Di tengah Bu, di tengah sendiri, tengah. Bawahnya tulisan interaktif video analis. Oh iya, ya ada. Enggak. Harus di scroll dulu udah. Oh gitu. Di atas sendiri kok, di tengah atas kok. Iya Bu. Sudah Bu Nunung, view pricing plan. Ya, loading ya. Oke, sip. Udah. Ya.
Nah, jika sudah, sekarang saya scroll dulu ke bawah, lihat di layar Zoom ya. Lihat di layar Zoom. Jadi di sini yang pertama kita akan menggunakan started Go for free, ya. Jadi di sini di versi free ini kita bisa free selamanya. Kalau mau di-upgrade silakan. Untuk batasannya yang pasti kita bisa membuat video interaktif itu unlimited, tanpa batas ya, tanpa batas. Batasannya adalah di dalam 1 bulan itu satu video yang kita buat itu hanya untuk 100 siswa yang melihat. Oke. Tapi nggak masalah kan, karena kita bisa membuat banyak video kan. Jadi kita bisa membuat misalkan satu video ya, satu video kita salin lagi, kita copy lagi, dan itu kita bisa memberikan per kelas. Misalkan kita bikin satu video, kita berikan untuk kelas A, kita salin lagi videonya, kita berikan ke kelas B, kita salin lagi ke kelas C, dan seterusnya. Kita bisa mengkopinya, ya. Karena dalam satu video itu maksimal per bulannya adalah 100. Nah, untuk menyiasatinya, maka kita perlu menyalin. Menyalinnya gampang, tinggal kita copy paste gitu aja videonya. Yang tadi saya perlihatkan tadi ya, bentuk videonya ya. Di situ. Kemudian setiap satu siswa itu bisa melihat 100 video dalam 1 bulan. 100 video itu udah banyak banget ya. Siapa yang mau bikin 100 video ya. Jadi batasannya itu. Siswa bisa melihat 100 video dalam 1 bulan. Oke. Itu ya, itu untuk penjelasannya yang free. Kemudian sekarang kita akan mulai ya, get started for free. Nah, tapi yang saya jelaskan dulu sebelum ke sini. Tadi yang saya share itu namanya adalah video yang saya share video untuk review. Review itu Bapak Ibu semuanya bisa masuk dan kemudian tanpa login ya. Tanpa login, tanpa mendaftar, langsung masuk aja, ngikuti activity dan sebagainya. Kemudian di akhir ada absen, ya kan? Karena supaya anak-anak itu bisa absen, jadi dia harus melihat video sampai akhir kan? Nah, di situ. Cuman kalau menggunakan link yang review seperti yang saya share tadi, semua jawaban-jawaban itu tidak kerekod atau tidak kerekam, ya kan? Atau tidak termonitor. Nah, supaya termonitor bagaimana? Supaya termonitor kita perlu membuat yang namanya kelas, ya, kelas. Nah, jadi ada 2 fungsi atau 2 cara untuk membagikan video Playposit ini, video interaktif ini. Yang pertama memang untuk review, ya, tapi datanya nggak terekam karena memang bukan untuk penilaian. Yang kedua, kita bisa memberikan link untuk assignment atau tugas. Nah, dan untuk membuat tugas untuk anak-anak, berarti kan kita butuh penilaian kan, dan itu kita perlu membuatkan kelas dulu. Nah, otomatis anak-anak perlu login kalau mau datanya ke record. Nah, jadi nanti akan ada data terlacak semua. Contohnya misalkan Bu Nunung ya, siswa saya, nanti kelacak misalkan ada 10 soal di dalam satu video saya. Bu Nunung jawabannya benar atau salah, nilainya berapa. Nanti ada nilainya juga otomatis. Kemudian Bu Nunung mengerjakan atau tidak, jawabannya kosong atau enggak. Kemudian sampai menit berapa nontonnya, itu kelacak semuanya. Misalkan Bu Nunung, misalkan video saya 5 menit ya, ternyata cuma nonton sampai 3 menit, nah itu kelacak. Nah, gitu. Oh, ternyata kita tinggal negur aja, Bu Nunung, videonya tolong diselesaikan. Nah, karena kita bisa melihat. Jelas ya Bu Nunung ya, itu berarti ada 2 cara, dibuat kelas atau hanya untuk review. Seperti itu. Oke. Nah, jika sudah, untuk mendaftarnya ini ya, get started for free. Kita pilih get started for free. Nah, sampai halaman ini kita langsung melalui single sign on. Single sign on kita pilih yang gambar Google. Kita klik gambar Google, baru kita masukkan email kita sama passwordnya atau kita kaitkan dengan akun Google.
Nanti ada instruksi kaitkan, klik aja, next, next, dan seterusnya. Itu ya, silakan. Sampai situ dulu. Karena sampai situ nanti akan muncul ada form ya, ada form pertanyaan. Nah, setelah mendaftar. Sampai situ dulu ya. Nah, nanti kalau sudah get started for free diklik, kemudian dikaitkan dengan akun Google, di next, izinkan, nanti akan masuk ke halaman form ya, who are your primary viewer, sampai situ nanti. Silahkan. Masih di pricing overview. Oke. Nah. Pak, pilih mana, Pak? Ditunggu dulu. Kalau udah Ini sampai, oh student atau instruktur pindah, yang instruktur ya, pilih yang instruktur. Pilih yang instruktur ya. Sampai pilih instruktur, kemudian ditunggu dulu ya. Tunggu dulu, ditunggu yang lainnya dulu ya. Tunggu yang lainnya terlebih dahulu. Saya ulangi untuk Bu Emma ya. Mana tadi? Itu play musik. Oke, kita klik view pricing plan yang tengah ini, ya kan? Nanti akan masuk ke pricing overview, ya kan Bu Emma? Terus kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih yang classroom basic, ya kan? Kemudian ada tulisan free, get started for free, ini diklik. Nah, ketika diklik nanti akan masuk ke halaman pendaftaran ya, atau sign up-nya. Kita pilih yang single sign up yang logo Google ini. Tinggal kita masukkan atau kita kaitkan email kita. Seperti itu, Bu. Nanti kalau sudah next ada pilihan instructor atau learner atau student, pilih yang instructor. Jangan sampai salah pilih ya. Karena kalau kita mendaftarkan email kita sebagai student, kita tidak bisa merubahnya jadi guru. Ya, karena sudah email itu didaftarkan menjadi student. Seperti itu. Itu Bu Emma. Ya, Pak. Silakan ya. Ya, yang sudah sampai ke halaman form, ada pertanyaan who are your primary viewer, silakan chat OK. Silakan chat OK ya. Tapi mungkin ada beberapa peserta mungkin ada yang langsung masuk ke My Bloop atau Add New Bloop ya. Mungkin ada yang masuk ke Add New Bloop atau mungkin ada yang mulai dulu dari form. Who are you primary viewer? Saya langsung ke Add New Bloop, Pak. Oh, langsung ke Add New Bloop itu ya. Ya udah ditunggu dulu ya, Bu ya. Berarti udah langsung masuk ke dashboard. Nggak apa-apa. Jangan diklik dulu, Pak. Jangan diklik dulu, tunggu dulu ya. Oh, iya. Oke, nanti teman-teman juga akan menuju ke situ. Tapi di sini mungkin ada yang lewat form dulu, biodata dulu ya. Nggak masalah, sebenarnya form ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Cuman kan ternyata dilewatkan dulu ke sini. Pak, kalau saya muter terus ada tulisan please you check email. Cek email. Ibu nggak milih ini kan, student kan? Pilihnya instructor ya. Ya. Cek email. Keseluruhan apa? Coba share screen bisa, Bu? Share screen ya. Nah, izinkan dulu. Silakan share screen ya. Yang mana ya tadi tuh? Share screen tuh yang bawah sendiri hijau. Iya, yang di ini bukan? Ini ya? Bukan? Iya. Mana? Itu ya? Iya, Bu, itu tunggu dulu. Betul sampai situ. Iya, betul sampai situ.
Oh, sekarang mah udah ada. Tadi mah enggak. Loh, tadi kemana? Itu Bu, sampai situ. Ditunggu dulu Bu. Iya, sampai situ. Iya. Iya. Iya, betul Bu. Tunggu dulu ya. Iya, betul sampai situ Bu. Oke, yang sudah sampai sini kita mulai ya cara pengisiannya. Cara pengisiannya, perhatikan. Jadi ini pengisian kayak data-data aja ya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah were you primary viewers, ya kan? Pilih aja, ini kan tentang kelas ya. K5, 6 sampai 8, 9 sampai 12 atau undergraduate atau graduate. Graduate itu kalau nggak salah SMA, 9 sampai 12 ini SMP, 6 sampai 8 ini kelas 6 kayaknya ya. Kelas 4, 5, 6. Kalau graders ini kelas 1, 2, 3 atau di bawahnya TK. Seperti itu. Kalau graduate ini mahasiswa. Diisi aja. Sudah diisi, nanti klik continue. Nanti ada tulisan yang kedua lagi, pertanyaan, what is your primary content? Jadi kontennya Bapak Ibu itu videonya tentang apa nanti materinya? Apakah sosial, English, matematika, sains, art, musik? Kalau nggak ada, pilih aja other. Ya, kalau misalkan saya ngajar bahasa Jawa, pilih aja other. Saya ngajar olahraga, kan pilih aja other ya. Other, kemudian klik continue. Kemudian yang nomor 3, where do you work? Itu mau diisi silakan. Kalau nggak diisi, klik aja yang skip. Itu adalah unit kerjanya. Misalkan MTS mana, SMP mana, semacam itu. Oke. Jelas ya. Jika sudah, kita yang ke nomor 4 adalah how do you hope to use interactive video? Pilih aja yang pertama ya, I have video content I'd like to enrich, untuk memperkaya video. Ya, instruktur, Bu Nunung. Terus yang nomor 5, hati-hati ya, yang nomor 5 adalah kita pilih yang dasar atau basic. Soal nomor 5 kita pilih yang dasar atau yang basic. Seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 6, terus saja, nggak usah dibuka, nggak usah dicentang, langsung aja klik next atau terus. Seperti itu. Oke, nanti setelah itu akan masuk ke halaman yang namanya halaman dashboard-nya. Oke, nanti ada tulisan dashboard-nya adalah add new block ya. Add new block itu, jadi si Playposit ini mengistilahkan video interaktifnya dengan istilah blub. Blub. Atau bolam ya. Blub itu bolam nggak salah ya. Lampu. Ya, sampai sini ya. Yang sudah sampai sini silakan chat yes, silakan. Yang sudah apa, Pak? Yang sudah sampai halaman add new block ini silakan chat yes. Oh, saya mah belum ngikutin dulu. Bentar. Ya udah, ditunggu dulu. Tenang aja, Bu. Oke. Sudah ya? Sudah semua? Atau cuma baru Pak Yudi aja sama Bu Emma yang lain? Ya, sudah sampai sini belum? Klik Ini chat yes ya. Lupa lagi nih yang since you're using Google Chrome, ini continue ya, Pak? Langsung continue aja, Bu. Next saja, continue next.
Oke, Bu Hati ini sudah ya. Ya. Ya, jika sudah, kita langsung buat aja ya. Lihat layar Zoom saya dulu. Perhatikan layar Zoom saya ya. Jadi untuk memulai membuat tuh, kalau di tempat Bapak Ibu ini masih kosong ya. Kalau tempat saya ini sudah banyak yang sudah saya buat karena kemarin untuk praktek-praktek tiap-tiap angkatan ya. Jadi untuk mulainya kita langsung aja ke add new block. Klik ini ya, add new block. Seperti itu. Oke, lihat dulu sebentar ya. Add new block. Nanti akan muncul kayak tips-tips gitu ya, tips-tips. Ya, lah tips-tips ini kan, tips-tips. Ini abaikan aja, langsung aja klik anywhere or press enter. Langsung klik aja enter. Seperti itu. Nanti akan masuk ke halaman ini kayak gini. Oke, silakan add new block dulu. Saya tunggu di halaman ini ya. Halaman ke namanya designer, mendesainnya. Silakan, saya tunggu. Ya. Add new block, klik, nanti ada kayak tips-tips itu kan, langsung diklik aja atau enter, nanti akan masuk ke halaman ini, video source. Yang ini klik anywhere ya Pak? Ya, klik anywhere aja juga bisa. Pak Jen, saya baru Ya. masuk gimana? Awalnya, maaf, menyimak aja dulu. Ya, menyimak dulu ya Pak ya, karena sudah sampai sini. Mudah-mudahan ini nanti insya Allah gampang kok Pak. Nanti kalau lihat rekaman gampang karena hanya menambahkan menambahkan soal aja ke dalam video. Seperti itu Pak. Iya. Ya, jika sudah, sekarang lihat layar Zoom saya ya. Jadi kalau kita ngeklik add new block, kita akan selalu ditawarkan dulu mulai dari video source. Video source itu adalah kita memasukkan videonya, konten videonya ya. Jadi perhatikan di layar Zoom dulu, saya jelaskan. Jadi ada banyak metode ya, ada banyak cara untuk memasukkan video melalui Playposit ini. Cuman karena kita mengambil yang basic atau yang free ya, tentu ada batasan. Yang pertama itu My Video. My Video itu adalah kumpulan video yang sudah pernah kita upload. Nah, ini My Video. Maaf, maksudnya My Video ini adalah video yang pernah kita buat ya, video yang pernah kita buat di Playposit ini. Kalau di tempat Bapak Ibu pasti masih kosong ya, karena belum pernah membuat ya. Nah, saya pernah memasukkan ini, ciri-ciri makhluk hidup ya kan. Yang pertama. Oke, saya ulang lagi. Oke, My Video sudah saya jelaskan ya. Yang kedua adalah input URL. Input URL ini untuk memasukkan dari Google Drive. Ya kan, dari Google Drive. Misalkan kita punya video dari Google Drive, bisa kita masukkan di sini. Ya kan? Tapi di sini kadang bisa, kadang enggak. Kadang bisa, kadang enggak. Kadang error, kadang bisa masuk. Nah, misalkan kita punya video, kita upload ke Google Drive, bisa kita masukkan link Google Drive-nya di sini. Ya. Kadang bisa, kadang tidak. Kemudian yang ketiga adalah upload video. Nah, upload video ini untuk yang versi Pro. Ya. Jadi kalau kita punya video yang ada di laptop, kita bisa menguploadnya lewat sini. Nah, cuman ini untuk yang Pro plan. Ya. Kemudian cara yang berikutnya adalah dengan cara upload MP3 juga bisa. Kalau misalkan kita mau membuat interaktif MP3 kita. Tapi saya belum pernah nyoba sih yang MP3 ini. Ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah recording. Jadi kita kalau misalkan belum punya video, ya kita bisa recording langsung lewat ini. Cuman ini untuk versi Pro, ya kan? Nah, yang tersedia untuk versi basic ini yang paling mudah adalah menggunakan YouTube. Vimeo itu apa Pak? Vimeo itu saingannya YouTube, ya. Tapi di Indonesia itu tidak populer Vimeo ini, jarang orang menggunakan, lebih populer YouTube. Jadi untuk memasukkan videonya tinggal kita klik aja ini YouTube ya. Kemudian
ada dua cara untuk memasukkan atau memasukkan video YouTube ya. Yang pertama bisa kita search langsung di YouTube. Misalkan kalau kita belum punya video ya, misalkan saya belum punya video dan rencana saya mau membuat video interaktif tentang tata surya. Jadi saya bisa search di sini tata surya. Nah, kita bisa menggunakan videonya orang lain yang ada di YouTube. Nah, seperti ini. Dan nanti akan muncul video-videonya. Nah, misalkan saya belum bikin video tentang tata surya ya kan, nah, saya bisa membuat video dari orang lain di YouTube. Nah, tinggal kita klik aja yang mana. Tuh ya. Nah, kemudian kalau itu tadi cara pertama ya dari YouTube ya. Kalau misalkan kita sudah punya tahu linknya YouTube-nya atau kita punya video sendiri yang ada di YouTube, tinggal kita masukkan aja linknya ke sini. Linknya masukkan ke sini, kemudian klik enter gitu kan, nanti akan muncul video kita. Seperti itu. Ya, diklik aja. Tak kasih contoh aja deh. Oke. Akan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tinggal linknya aja dimasukkan. Nah, atau videonya sendiri ya, bebas ya. Aturannya sama. Tinggal kita klikkan linknya di sini, copy pastekan. Nah, nanti akan otomatis mencari nih video link kita tadi. Nah, nanti sampai halaman ini. Sampai ke halaman ini ditunggu dulu ya, tunggu instruksi dari saya. Oke, yang pasti masukkan dulu videonya, linknya. Oke, linknya masukkan ke sini, diklik enter, nanti tunggu saya setelah ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke. Oke, sudah dimasukkan linknya. Kalau Bapak Ibu sudah membuat ya video sendiri yang kemarin kita diedit KineMaster, bisa juga sih kalau mau dari Animaker ya, Animaker berarti otomatis Animakernya diupload dulu ke YouTube, ya kan? Upload dulu ke YouTube. Mau pakai video Animaker atau KineMasternya silahkan. Kalau belum jadi, belum membuat atau belum selesai, silakan gunakan video YouTube-nya orang lain, nggak masalah. Yang penting sudah masukkan video ya. Ya. Sudah? Belum Pak, ini input URL. Masukkan URL-nya. Link Terus, YouTube-nya Ibu yang tadi aja, yang tadi di-share di grup tadi kan, itu link YouTube-nya sama. oh bentar, dicari dulu. Oke. Yang sudah silahkan chat oke ya. Kita sampai ke memasukkan ini ya. Pak, boleh tanya Pak? Silakan Bu. Ini saya mau memasukkan video yang di YouTube itu kan saya ini di WA. Jadi saya memasukkannya itu saya klik yang new blog itu. Terus ini kan sudah keluar, ini ada preview link, kemudian ada copy linknya. Padahal saya belum paste ke sini, tapi kok di sini sudah ada linknya ya Pak?
Tapi di sini linknya HTTPS apply post-it ya. Ini dihapus bisa nggak ya Pak ya? Oke, Ibu kalau share screen gimana? Karena saya sulit untuk ini. Share screen ya. Coba saya gitu. cek. Iya, share screen aja Bu. Sebentar. Makasih Pak. Iya, siap Bu. Share screen ya. Yang lain sudah? Bu Emma? Sudah Bu Emma? Sudah Pak. Oke, sudah memasukkan ya. Ditunggu dulu ya. Jangan diklik down dulu ya. Nanti setelah ini saya jelaskan dulu. Jangan diklik down dulu. Yang pasti sudah masukkan linknya dulu. Muncul videonya. Oke. Pak Yudi sudah? Siap. Oke, siap Bu. Bu Emma sudah. Oh ya, boleh nih ya. Bisa disimak dulu. Jika jaringan terkendala jaringan. Bu Hartini sudah, Bu Julina sudah. Pak Yahya sampai mana Pak? Gimana Bu? Mohon maaf, tadi YouTube saya belum jadi karena tadi loading waktu mau menguploadnya gitu. Pak. Jadi linknya gitu. belum jadi. Yeah. Oke, pakai YouTube-nya orang lain dulu aja nggak apa-apa Bu. Kan untuk latihan ya. Nanti aturannya sama kok. Ya untuk latihan. Siap Bu. Tadi Bu siapa ya tadi ya yang bertanya mau share screen tadi? Bu siapa ya? Saya Pak sebentar. Oh iya Bu Hartini ya. Pak Jen. Ibu sampai tampilan mana sih Bu Hartini? Atau fotokan dulu aja screenshot fotokan aja kemudian kirim di grup WA ya. Gimana Pak Yahya? Kalau punya saya itu minta dimasukkan ke Play Posit-nya minta dimasukkan ke Chrome Web Store. Diminta dimasukkan ke apa Pak? Ke Chrome Web Store. Atau Chrome jangan? Web Store. Enggak usah Pak, itu langsung klik ini aja continue. Oh iya. Pilih continue aja. Yang Adblocker ya? Bapak sampai mana Pak? Adblocker ya? Iya. Bingung kalau ini. Jadi bingung. Iya, saya jadi bingung. Saya screen aja, saya pandu. Iya. Pak Yahya dulu atau Bu Hartini dulu silakan yang duluan ya. Iya, enggak. Yang ini Pak Jet? Oh, Bapak pilih yang gambar lampu Pak. Yang gambar lampu mebluk, nah itu. Iya betul. Terus Bapak klik yang add new blue. Add new. Blue. Iya udah. Ya ditunggu dulu. Di add new blue-nya diklik. Udah Pak? Udah. Ya. Nah kayak gini. Klik anywhere. Klik anywhere. Betul. Klik anywhere. Udah. Masuk ke my video atau pilih yang YouTube Pak. Ada tulisan YouTube, Vimeo kan itu kan, pilih yang YouTube. Iya. Sip. Betul. Tinggal dimasukkan aja linknya Pak. Oh link. Link YouTube-nya Bapak. Iya. Gimana Bu Hartini? Bisa share-in atau difotokan aja Bu Hartini? Bentar Pak. Belum ya?
tampilannya Ibu sampai mana ya? Ibu tadi sudah add new blob ya? Sudah ya? Itu berarti pakai new bloom ya Pak ya? Hah? Tadi enggak, maksudnya Ibu sudah add new blob belum? Kayak Pak Ayahnya tadi. Sudah Pak. Udah masuk halaman desainer belum? Desainer ini sudah ada tampilan yang ada ada satu video, kemudian ada di sini ada yang new bloom ada Pak. Saya bingung soalnya new bloom. Oke. Ibu nggak bisa difotokan ya? Difotokan aja itu. Kosongan Pak, yang kosongan. Yang kosongan. Berarti pilih yang mana ya? Saya bingung kalau nggak ini. Ya. Kalau nggak bisa share screen, difotokan aja, dikirim ke grup Bu. Kalau Ibu pakai laptop kan, tampilan layar monitor itu difoto pakai HP, kirim di grup aja bisa. Gitu Bu. Jadi nanti saya bisa tahu lah, oh ini sampai mana kan gitu. Silakan. Pak Jen, kalau sudah nge-link YouTube, alamat di YouTube-nya langsung down. Jangan di-down dulu ya, jangan di-down dulu ya. Ditunggu dulu bentar, Pak, jelaskan dulu sebelum di-down. Iya. Jangan di-down dulu. Gimana, Bu? Ini saya lanjut dulu atau gimana buat ini? Ini udah, Pak. Udah, sampai mana? Gimana, Bu? Belum kelihatan ya, udah saya kirimkan ya, Pak. Oh, ke grup WA ya? Iya. Iya. Bentar. Udah, Pak. Bu Ahartin itu Bu Anastasia ya? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini aja panggilnya Pak yang gampang. Oh, ini dia tapi Bu Anastasia ya? Oh, saya bingung. Iya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini Ibu malah mau ini ya. Ibu, ini malah udah jadi. Yang dikirimkan ke saya. Ibu mau bikin lagi atau bagaimana ini? Iya, mau bikin lagi, Pak. Jadi kalau yang bikin lagi di close saja itu, Bu. Ibu close, ya kan? Ibu close, kemudian Ibu pilih yang add new blob aja. Oh, add new blob lagi ya. Oh ya. Iya, Ibu close. Jadi untuk bikinnya lagi dari situ. Gitu. Itu ya Bu Tini ya. Iya, makasih, Pak. Iya, saya Bu Anastasia ya. Ganti nama saya jadi bingung ya. Iya. Add new blob lagi Bu Tini ya. Ya. Iya, makasih, Pak. Siap, Bu. Jadi kalau sudah sampai sini, jangan di-down dulu ya. Ini saya jelaskan dulu. Siapa tahu nanti membutuhkan ya. Yang pertama, perhatikan. Kan ada tombol down sama customize ya. Jadi, title-nya ditulis dulu title-nya. Misal title-nya apa. Kalau sudah title-nya ditulis, kita klik customize dulu, jangan di-down dulu. Customize itu kita untuk melihat settingannya dulu ya, sebelum di-OK-kan. Kita customize dulu. Oke, nah customize yang pertama ini tentang terjemahan. Kira-kira kita mau menyisipkan terjemahan bahasa enggak? Kalau kita kan untuk siswa kita Indonesia juga kan, jadi nggak perlu. Kita klik customize lagi. Nah, customize yang kedua, kita masuk ke yang namanya trim. Trim itu pemotongan. Kita perlu nggak memotong videonya? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memakai video, kalau video sendiri pasti sudah jelas kan, nggak perlu dipotong ya. Depan sampai belakang sudah jelas. Tapi kalau mungkin videonya orang lain, kita menggunakan video YouTube orang lain, bisa jadi di bagian depan itu mungkin ada iklan atau mungkin masih bahasa basi atau belum masuk ke pembelajaran, kita bisa memotongnya yang ada di depan. Ya, kalau cara motongnya tinggal gini aja, kita kita arahkan ke yang hijau kiri ini, tinggal kita geser mana. Nah, misalkan di depan kita pengen mulai dari detik 21 atau 30 atau berapa. Kemudian kita bisa motong yang belakang juga, misalkan kita akhiri sampai ini 4 menit. Itu kan bisa jadi kan video orang lain itu panjang banget kan, ada 15 menit, panjang banget. Nah, kita bisa potong misalkan cuma 7 menit. Nanti tinggal kita bikin lagi video lagi lanjutannya atau bagaimana.
gitu ya, atau mungkin di bagian akhir ada iklan-iklan dan sebagainya, kita potong aja yang belakang gitu ya. Jadi ini adalah halaman untuk memotong ya. Kalau misalkan nggak ada yang dipotong ya nggak apa-apa, jadi langsung aja klik done gitu ya. Silakan klik done seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Ibu di customize dulu, masuk ke terjemahan, customize lagi, masuk ke pemotongan. Kalau nggak ada yang dipotong, langsung aja klik done. Nah, jadi sudah saya jelaskan dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu nantinya belum bikin video dan ingin membuat video play posit menggunakan video YouTube orang lain, jadi bisa cara pemotongannya seperti tadi. Itu ya. Oke. Ya, jika sudah, kembali lagi ke layar Zoom saya. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi ketika kita sudah done, kita akan masuk ke ini ya. Jadi ada keterangan video yang kita masukkan ya. Judul videonya apa dan durasinya berapa. 00 sampai 432. Ini adalah durasi videonya. Kalau misalkan kita mau nambah video lagi bisa. Misalkan kita gabungkan ya, kita gabungkan video lagi bisa. Nah, tinggal add video, kita tambahkan video yang kedua. Jadi nanti nyambung. Gitu ya. Nah, ini juga bisa. Oke. Kalau misalkan cukup satu, ya udah satu aja. Oke. Nah, kemudian kalau video sudah kita masukkan, berarti tinggal kita masukkan interaksinya atau interaktifnya ya. Karena video play posit ini adalah fungsinya bukan membuat video sebenarnya. Tapi fungsi dari play posit ini hanya menambahkan interaktif di tengah-tengah video. Jelas ya? Jadi, play posit ini fungsinya untuk menambahkan spot, titik spot untuk interaktif. Cara menambahkannya bagaimana? Oke. Ini nanti latihannya kita samakan dulu dengan saya ya, karena semua fitur akan kita coba. Nanti kalau ke depannya Bapak Ibu kalau bebas nanti misalkan ya. Ini nanti kita akan nyoba dari multiple choice, essay, fill in the blank, kita coba check all, semua fitur kita coba ya. Tapi kalau ke depannya untuk Bapak Ibu mau bikin sendiri bebas ya. Yang penting fiturnya sudah saya ajarkan semua. Cara menambahkan interaksi di videonya caranya adalah perhatikan. Kan kita perlu lihat dulu ya, play videonya dulu supaya kita tahu kita mau memasukkannya di detik berapa. Jadi nanti caranya play dulu. Play itu ada di pojok kiri bawah ya, ada tanda segitiga warnanya putih. Kita klik. Nah, ngeplay kan. Ya, ini biar jalan dulu. Misalkan pause. Nah, ini juga bisa. Kita pause ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pause. Setelah assalamualaikum kita pause. Misalkan di sini saya mau ngasih dulu di sini mungkin kayak apa namanya ya. Isian interaksi untuk kalau Bapak Ibu tahu yang namanya interaktif feedback ya. Nah, untuk opening dulu ya atau ice breaking dulu. Oke, perhatikan setelah saya play kan saya pause ini karena di titik 006 ini perhatikan 006 ya kan ini ada tulisannya 006 ya. Di sini bisa, di atas sini bisa atau yang ini kotak biru ini. Ada tulisannya add an interaction at 0006. Berarti kita mau menambahkan interaksi di detik 6. Jelas ya? Nah, kalau kita sudah tahu timingnya, kita klik yang ini, warna biru ini, add an interaction kita klik. Nah, ya kan, add interaksi kita klik, kemudian kita pilih yang free response. Nah, karena misalkan untuk ice breaking dulu atau untuk awalan dulu. Saya klik free response, kemudian kita tulis pertanyaannya. Nah, pertanyaannya tinggal kita tulis. Nah, sebelum melihat video lebih lanjut, berikan satu kata untuk semangat belajarmu hari ini. Nah, kemudian kita klik dan selesai. Satu interaksi sudah kita berikan. Nanti akan muncul ini, papan ini. Oke, jelas ya? Silakan di-play dulu. Nanti kalau sudah di-pause, ya kan? Setelah di-pause, nanti klik yang add an interaction add yang warna biru ini.
Ya, pilih dulu yang free response ya. Jadi kita samakan dengan punya saya dulu ya untuk fiturnya. Itu silakan Bapak Ibu praktek. Oke, saya mute dulu ya. Ya. Oke, samakan dulu dengan saya ya. Kasih opening atau ice breaking di depan. Berikan satu kata untuk semangat belajarmu hari ini. Tuh. Oke, yang sudah silakan chat satu. Karena kita baru bikin satu kan, chat satu, silakan. Satu gitu aja ya. Angka satu. Yang sudah silakan chat satu, sudah jadi satu ya. Ya seperti ini, play position kita hanya menambahkan aja dan seterusnya. Oke, chat satu ya. Ya, Bu Amna nyimak dulu ya, sama dengan Bu Leni. Sama Bu Didi juga baru gabung. Ya, yang sudah chat satu, angka satu. Ayahnya sudah belum, Pak Yudi, Bu Emma. Oke, sip. Nah, simpel ya. Kita baru memakai yang free response ya. Jadi free response ini fungsinya untuk pertanyaan esai ya, pertanyaan esai atau isian, uraian ya. Dan ini kita gunakan esai ini kita gunakan untuk interactive feedback opening atau ice breaking-nya ya. Tuh. Oke, Bu Nurhati nyimak dulu. Yang lain Pak Yudi, Bu siapa lagi ya? Bu Julina. Ya, Pak, link YouTube saya sudah jadi. Nah, tadi kan saya sudah mau ngeklik video orang lain, terus kalau mau kembali ke halaman yang nge-share link, diklik apa, Pak, untuk kembalinya? Kalau sekarang Ibu sampai mana? Udah dimasukkan video orangnya tadi, udah dimasukkan? Sudah? Ibu share screen aja, tak pandu. Ya, bisa Bu Julina untuk share screen. Ya, Pak, bisa sebentar. Oke, setelah ini tak ulangi ya Bu Emma ya. Sebentar, saya bantu Bu Julina dulu. Oh gitu. Ya udah tinggal ini aja Bu. Yang set YouTube itu masukkan linknya Ibu. Yang set YouTube itu loh. Nah, itu masukkan linknya. Paste. Nah, tinggal di copy paste. Nah, ya, punya Pak Yahya itu. Itu bawa sendiri Bu. Bukan ya? Nah, itu. Copy link address. Nah. Oke, paste. Nah, sudah masuk. Langsung klik dan saja. Kan tadi sudah saya jelaskan ya, kalau motong gimana. Kan nggak perlu dipotong kan? Langsung klik dan saja. Oke, langsung scroll aja ke bawah, klik dan. Oke, sip. Nah, nanti akan masuk halaman tadi. Oke, langsung saya pandu aja kalau itu. Ya, langsung saya pandu aja Bu, kan sambil Bu Emma memperhatikan ya. Ini saya langsung pandu aja untuk Bu Julina. Ibu bisa, Bu Emma juga bisa melihat. Jadi untuk menambahkan interaction harus di play dulu Bu. Di pojok kiri bawah itu ada tanda segitiga, di play dulu. Ya. Nah, di play dulu. Kira-kira Ibu mau menambahkannya di detik berapa? Kalau sudah di pause. Udah. Nah, situ. Situ Bu. Oke. Ya. Nah, kalau sudah ditekan yang biru add an interaction add detik 6. Betul detik 6. Klik. Kemudian pilih yang free response ya. Free response. Atas free response. Ya, betul. Free response itu untuk pertanyaan uraian ya. Nah, sekarang tinggal Ibu memberikan pertanyaannya apa? Bebas. Gitu. Kalau saya tadi kan berikan satu kata untuk semangat belajarmu hari ini atau apa? Atau apa kabarmu hari ini? Bebas atau apa sih? Bebas.
Oh ya, setelah ini kemudian nanti done atau customize, Pak? Done, diklik done aja ya Bu ya. Ya. Seperti itu, selesai. Oke. Ya, baiklah, Saya Pak. tutup ya. Oke. Ya. Itu Bu Emma ya, sambil saya pandu, sambil Bu Emma juga bisa melihat. Oke, sip. Nanti seterusnya juga akan seperti itu kok ya. Tapi ini kita sama-sama aja. Ya. Sambil nunggu Bu Emma, jadi setelah ini kita akan menambahkan pertanyaan untuk apersepsi. Kalau di video Bapak Ibu kan ada pertanyaan apersepsi kan, cuman kan nggak bisa dijawab siswa. Di sini kita bisa memberikan form itu, pertanyaan itu, ya. Sudah, Pak. Sudah ya, saya lanjut ya. Saja. Oke, siap Bu Emma. Sekarang lihat layar Zoom saya kembali. Nah, kita sudah memasukkan yang pertama ya. Sebelum yang kedua, perhatikan layar Zoom saya dulu, perhatikan, saya jelaskan papan ini. Jadi setiap kita menambahkan interaction, itu akan menambahkan papan kayak gini. 006, karena di detik 6 saya tambahkan yang namanya free response, ya enggak? Free response. Kemudian soalnya ini. Kalau misalkan mau ngedit, misalkan ada typo atau kita mau ganti soal, kita klik yang titik 3 ini. Kita pilih edit. Nah, baru kita edit pertanyaannya. Kemudian kita klik done. Oke ya, untuk mengedit ya. Kemudian perhatikan lagi, kalau mau mendelete berarti ini ada tanda sampah kalau kita arahkan kursornya. Itu ya. Kemudian, udah, edit udah ya. Kemudian ini udah. Nah, di bawah detik ini, kalau kita arahkan kursor kita akan muncul yang namanya sidebar. Sidebar ini maksudnya adalah letak pertanyaannya ada di mana. Saya kasih contoh aja ya. Kalau saya klik. Nah, letak pertanyaannya kalau sidebar berarti pertanyaannya ada di sebelah kiri. Kayak gini. Video di kanan, pertanyaan di kiri. Ini tampilan laptop ya. Tampilan laptop. Pak, kalau tampilan HP bagaimana? Kalau tampilan HP itu nanti kalau kita pilih yang sidebar ya. Videonya di atas, pertanyaannya di bawah. Jadi HP itu nanti dalam posisi vertikal. Dalam posisi berdiri. Yang atas untuk video, bawah pertanyaan. Ya. Bisa juga kita pindahkan pertanyaannya itu ada di atas video. Contohnya, kalau saya tempatkan di sini ya, saya klik ini. Nah, nanti pertanyaannya ada di sini, ya enggak? Atau sebelah kanan. Nah, tapi kan muka saya ketutup kan, nah, jelek banget kan. Atau di bawah. Nah, tapi badan saya ketutup. Atau ke atas juga bisa. Nah, atau di pojok kiri bawah, kecil. Nah, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Tinggal mau kita tempatkan kemana pertanyaannya. Ya, jadi flash interaction ini adalah untuk letak pertanyaannya. Gitu, bebas. Nah, kalau mau nggak menutup video, berarti pilih yang sidebar. Kemudian klik done. Oke ya. Nah, itu saya tunjukkan aja. Tapi saya yakin Bapak Ibu juga milih yang sidebar ya. Kemudian yang berikutnya, di samping sidebar ada tulisan 006 atau detiknya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya kalau kita klik, ya kan? Nah, ini fungsinya untuk men-setting ulang. Maksudnya bagaimana? Misalkan, kalau setelah sudah jadi semua, kan kita review kan? Kita review. Setelah review ternyata titik penempatan interaksinya nggak tepat. Maksudnya nggak tepat itu seperti ini. Contoh, misalkan saya baru ngomong ya, Assalamualaikum. Nah, baru Assalamualaikum sudah muncul pertanyaan. Kan jelek banget kan? Assalamualaikum, ya itu sudah pause muncul pertanyaan. Kan berarti kan jelek banget tuh. Berarti kita bisa mengedit detiknya. Oh, saya mundurkan dikit supaya pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti saya mundurkan 2 detik atau 3 detik. Nah, tinggal kita geser aja. Misalkan tadi 6 kan, oh coba saya geser ke 8. Nah, tentunya sudah kita catat dulu ya. Saat kita review, kita catat. Oh, ternyata yang pertanyaan 1 ini kurang 2 detik atau kurang 1 detik. Seperti itu. Baru kita edit. Nah, kalau sudah kita klik done. Nah, otomatis tempat interaksinya berubah jadi 8. Oke, clear ya? Bisa ya? Ya, lanjut. Lihat layar Zoom saya. Ya.
Otomatis untuk merubah detik ini otomatis kalau sudah selesai semua. Karena apa? Karena kita akan mereview kan. Jadi kalau mereview itu kalau bisa kita sudah bikin semua sampai akhir baru direview. Jadi enggak 2 kali kerja. Ya. Jadi reviewnya kalau bisa sih, kalau saya loh ya, saya sudah bikin interaksinya sampai selesai, kemudian saya review, saya catat satu-satu mana yang perlu diubah. Itu ya, itu kalau saya setuju. Nah, itu sudah clear untuk penjelasan papan ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk interaksi kedua. Aturannya sama, kita play dulu. Pembelajaran saya ya. Nah, dan di sini saya kalau misalkan kelamaan kita cepat-cepat aja manual. Ini kita geser nih yang apa lingkaran putih besar ini kita geser supaya agak cepat. Nah, karena kita tahu kan. Kakak mau tanya. Nah, ini. Pertanyaannya adalah persepsi ya. Antara mobil dan gajah, kira-kira mana yang disebut makhluk hidup, mana yang dimaksud makhluk tak hidup? Oke, paus. Ya, itu pertanyaan saya. Antara gajah dan mobil, mana yang disebut makhluk hidup dan mana yang makhluk tak hidup, ya kan? Nah, di detik ini saya menambahkan interaction. Kemudian saya klik yang warna biru. Kayak tadi ya, sama ya. Kemudian kita pilih yang poll, jajak pendapat. Karena kan persepsi ya. Jadi kalau poll itu bentuknya pilihan ganda. Cuman di sini nggak ada penilaiannya. Karena apa? Karena ini kan jajak pendapat aja. Beda kalau multiple choice. Kalau multiple choice ini pilihan ganda, tapi ada nilainya. Bedanya di situ. Ya, karena ini persepsi, mungkin saya pilih yang poll untuk melihat opini mereka dulu ya. Nanti pilih polling ini ya. Kemudian kita tulis pertanyaannya. Nah, antara gajah dan mobil, manakah yang disebut makhluk hidup? Baru kita tulis pilihan jawabannya. Gajah, ini mobil. Oke. Kalau mau nambah optionnya, kita klik plus. Nah, misalkan apa dan seterusnya. Kalau nggak kepakai, ya ini di-delete aja. Delete answer. Nah, udah jadi info ya. Kita klik dan selesai interaksi kedua. Silakan dilanjut Bapak Ibu, tambahkan interaksi kedua yang sudah ketik 2 ya, chat 2 ya. Yuk, silakan. Pilih poll ya. Polling. Nah, gunakan untuk persepsi atau bebas, yang penting poll. Polling. Pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang luas permukaan kerucut. Ayo, kita ingat lagi. Pak Jen? Ya, silakan. Kalau untuk pertanyaan itu di akhir pertanyaannya bikin itu tuh apa di pertengahan persepsi? Setelah ini kan setelah video kan berarti kan? Oh iya. Setelah Pak. Kalau kasus punya saya tadi kan saya tanya dulu kan di video antara gajah dan mobil mata disebut makhluk hidup, baru saya klik interaksinya untuk dia jawab. Gitu. Oh, iya. Ya, makasih Pak Jen. Iya Pak, silakan. Yang sudah chat 2 ya. Silakan tulis 2. Pak Zen, ya. Saya mau nanya. Ini yang kedua ini yang full web embed, yang embed yang itu? Yang apa, Bu? Full web embed. Bukan, yang atasnya, Bu. Yang full aja. Oh, ini gambarnya jadi dempetan. Oh, ini full aja ya? Iya, full aja, Bu. Jadi satu kesatuan, apa di situnya?
nggak ada yang full aja. Jadi di saya mah hanya ada multiple choice, check all, pre-respond, fill in the blank, pause, full web embed. Full web embed. Oke, Iya. Ibu bisa share screen, kan? Kita jadi share itu. Nggak apa-apa, share screen aja, coba share screen. Share screen. Nah ini Pak, jadi ini. Oh itu di cancel aja Bu, cancel. Cancel dulu. Nah Ibu klik lagi add interaction. Ini yang biru ya Pak ya? Betul. Ya, nah itu terus ini, yang ini aja. Cuma ada yang ini. Ibu tampilannya beda ya. Ibu diperbesar dulu Ibu tampilannya kecil tuh. Oh, Ini dulu perbesar dulu tampilan ininya. Tampilan, nah tuh full. Si Bu itu mah ada pelit Pak. Itu ada Bu full tuh. Saya juga heran gitu loh. Nah itu yang bawah. Saya juga heran. Layar laptop kan besar gitu kan, kenapa ya dipakai cuma kecil gitu. HP-nya terlalu pintar Pak, biasanya suka gitu. Ya. Oh iya Pak, makasih. Iya Bu, makanya saya heran, kok nggak ada tombolnya itu apa beda lagi gitu loh ya. Iya, KineMaster kemarin beda ya kan, ini beda lagi gitu kan, saya juga bingung. Nggak apa-apa ya untuk pembelajaran. Oke. Iya. Ya. Makasih Pak. Siap Bu Emma, sudah ya? Oke. Nah, oke siap. Sekarang kalau sudah, setelah ini kita akan menambahkan pertanyaan multiple choice, ya. Tapi saya jelaskan dulu. Kalau menurut saya video interaktif itu bisa digunakan untuk dua fungsi, ya. Menurut saya loh ya. Yang pertama itu fungsi untuk melihat pemahaman anak. Maksudnya contohnya ya, misalkan video kita tentang ciri-ciri makhluk hidup, video saya ya, ciri-ciri makhluk hidup bla 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 bla. Jadi misalkan setelah saya memberikan ciri satu adalah bernafas, ayam bernafas dengan ini bla bla titik. Nah, di beberapa detik kemudian saya kasih pertanyaan. Ciri yang pertama tadi apa dan berikan contohnya. Nah, jadi untuk melihat pemahaman, kira-kira paham nggak dengan video saya tadi, penjelasan saya tadi. Itu yang pertama, jadi untuk mengecek pemahaman. Yang kedua ya bisa juga untuk wawasan ya, maksudnya wawasan itu misalkan kita memberikan pertanyaan di luar video ini. Ya, misalkan saya memberikan tentang ciri-ciri, satu adalah bernafas. Saya kasih pertanyaan misalkan lebah bernafas dengan, ya, mungkin di video itu belum kita berikan, ya kan? Tapi kita sudah memberikan pertanyaan untuk wawasan misalkan, bisa seperti itu. Menurut saya loh ya. Ya, tinggal nanti Bapak Ibu silakan untuk bagaimana pertanyaannya, gitu ya. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Interaksi ketiga ya. Nah, nanti interaksi ketiga ini nanti kita sekaligus mencoba di dalam satu interaksi itu nanti bisa membuat lebih dari satu soal, ya kan? Kalau tadi kan kita interaksi 1-2 kan satu soal, ya enggak? Detik 8 satu soal, detik 37 satu soal. Nah, kita bisa membuat Bapak Ibu, misalkan di detik tertentu soalnya banyak, mau 10 boleh, 20 boleh, 100 boleh, silakan. Karena saya sendiri belum pernah buat sampai 100 ya, jadi saya nggak tahu bisa atau tidak ya. Jadi kita akan mencoba interaksi ketiga. Kita apply dulu. Pasti adik-adik menjawab cepat aja ya. Cepat. Hidup aja. Misalkan di ciri-ciri makhluk hidup yaitu adalah bergerak. Jadi suatu perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Bergerak. Manusia bisa bergerak. Harimau bisa bergerak. Itu juga bergerak. Secara spesifik tumbuhan bergerak secara pasif di dalam tubuhnya. Itu pergerakan dari zat-zat dari akar menuju ke daun, ya. Kemudian ciri-ciri yang tentang bergerak ya. Nah, kemudian saya klik pause, kemudian saya tambahkan add.
ini add interaction. Kita coba multiple choice ya. Yang pertama dulu soal pertama kita multiple choice. Perhatikan. Kita tulis soalnya. Tumbuhan bergerak secara titik-titik. Nah, tadi sudah saya jelaskan soalnya. Tumbuhan bergerak secara pasif ya. Dia paham nggak? Tinggal kita tulis pasif, aktif. Pilihan jawabannya ya. Nah, tinggal yang benar kita kasih tanda centang nih atau di lingkaran ini kita klik. Ini kalau kasus punya saya kan jawabannya pasif kan kita centang. Ya, kalau misalkan anak nanti jawabnya aktif, nanti dia salah, ya kan? Tapi anak ngekliknya pasif dia benar kan sudah saya tandai. Kemudian kita klik dan. Oke, bentar ya. Dilihat dulu. Nah, kalau sudah sampai sini, kemudian kita kasih poinnya. Kalau anak jawab benar kasih poin berapa? Cara mengaturnya ada di ini titik 3. Kemudian kita di bawah edit ada tulisan bintang kan ini. 1 poin. Kita mau kasih poin berapa? 1, 2, 3 atau berapa? Kalau jawabannya benar. Itu nanti untuk penilaian ya. Misalkan 5 atau 1 aja deh, 1 ya kan. Karena mungkin kita nilai beban poinnya 1. Ya. Mau kita ubah 2 juga bisa, silahkan. Jika sudah selesai ya. Tuh untuk ubah poinnya. Oke, seperti itu. Yuk tambahkan dulu multiple choice. Silahkan. Interaksi 3. Pak Zen, Ya. saya jadi kehilangan itunya, aplikasinya jadi nggak ada dicari-cari. Aplikasi apa, Bu? Ini yang ininya, nggak ada. Gimana? Aplikasi gimana? Yang belum? Bentar, Pak, jadi pusing. Ya, gimana aplikasinya? Sebentar, Pak, ini Ya. jadi pada ngilang semua, nggak tahu nih, sebentar, Pak. Oh ya, ya. Bentar, kalau bingung di share screen aja. Si Zoom-nya juga jadi kemana, ama? Oh. Nanti pas Pak Jen? Ya, silakan Pak Yahya. Kalau pertanyaan yang ketiga ini di pertengahan apa nanti di akhir fungsinya? Yang apa Pak Yahya? Yang pertanyaan yang barusan yang ketiga. Yang multiple choice ini ya? Bebas sih Pak, mau di kita lanjutannya kan? Yang penting jangan di akhir. Bapak videonya berapa menit? 4 menit lebih. 4 menit lebih kan? Ya dibuat aja di detik-detik di menit 1 menitan lah atau berapa kan ini untuk latihan aja kan? Oh. Ya, di tengah aja Pak, jangan di akhir ya. Nanti di akhir beda lagi nanti. Kalau punya saya tadi di menit 1:21 detik. Oh iya. Ya, makasih Pak Jen. Ya, siap Pak. Bapak saya kirim fotonya aja ya. Ini saya nggak bisa nih, nggak tahu gimana. Saya screen aja Bu Emma. Iya Pak. Ini dari HP Pak, di situ juga jadi nggak bisa, pusing. Ini jadi kayak gini Pak. Iya iya. Saya screen Bu. Kalau saya screen bisa kayak tadi aja di saya screen aja nggak apa-apa. Cuman ada gitu aja Pak, zoom-nya aja. Zoom-nya juga cuman kayak gitu. Nah tadi Ibu pergi kemana tadi? Aplikasi. Pak, habis tadi share screen. Oh, saya screen lagi aja Bu. Nggak apa-apa, saya screen lagi aja. Jadi nggak ada tuh, jadi nggak bisa dibuka. Oh, saya screen lagi aja Pak. Ini tampilan zoom-nya. Tapi ini tampilan zoom meeting-nya juga cuman gitu aja Pak, cuman sekecil itu. Enggak bisa dibesarkan itu. Ibu klik yang tanda panah aja itu, tanda panah bawah. Tanda panah hijau itu loh. Yang ya itu untuk membesar. Udah. Udah. Nah, tampilan play poster-nya udah ada belum? Nggak ada. Udah. Ya, share screen. Ya, jadi nggak ada. Tuh, Pak, jadi nggak ada. Ibu keluar tadi. Dilihat, Ibu buka Google Safari aja, klik aja Safari coba. Hilang berarti. Nggak mau Pak dibuka itu, jadi nggak ada. Coba diklik aja itu. Udah Pak, nggak ada.
Nggak ada. Ibu kembali ke awal itu. Iya, kosong. Nggak. Saya mau kembali ke awal juga, nggak bisa, Pak. Nggak bisa di copy Safari-nya, jadi nggak bisa dibuka. Safari-nya nggak bisa dibuka? Iya, Bu. Iya. Iya, jadi nggak bisa Bentar. dibuka. Itu file edit, view, history. Wah, itu kalau itu teknis Safari-nya. Saya kurang paham kalau Safari ya. Karena saya kan pakainya Chrome, bukan Safari. Itu ke teknis Safari-nya sih, Bu. Bentar. Ibu buka google.com bisa nggak coba? Nggak ada. Ya lewat Safari kan? Lewat Safari kan, buka google.com-nya kan? Iya betul, Pak. Ya, Bapak buka aja. Pas aja, Pak. Nanti dari teman-teman aja belajarnya, takut mengganggu yang lain. Enggak. Maksudnya gini, kalau misalkan Ibu keluar, itu terhapus, bukan terhapus sih. Jadi sebenarnya kan itu otomatis ke-save sih, kalau nggak salah. Bentar. Oh iya, nggak otomatis ke-save. Ini beda dengan yang Animaker ya. Jadi kita perlu nge-save manual. Jadi kalau itu ya otomatis hilang, ya kan? Otomatis hilang. Ibu perlu ngulang lagi dari awal gitu loh. Gitu. Kan itu kayaknya kan Ibu keluar tadi, Ibu kan kepencet close mungkin tadi, kepencet close atau keluar ya kan. Jadi nanti ke depannya Ibu Ima kan udah daftar kan, tinggal Ibu login aja. Ibu kembali lagi ke Playposit linknya tadi, kemudian nanti pilih yang login, ya kan, pilih login, masukkan emailnya tadi. Nanti masuk ke add new group tadi kan, ya Ibu bikin baru lagi aja. Itu ya Bu Ima ya. Ya, sekarang saya nyimak aja ya, Pak ya. Ya udah, nggak apa-apa Bu. Ini kayaknya tadi ke pencet close tadi kayaknya. Iya. Ya. Ya Bu, siap. Nggak apa-apa. Pak, maaf mau nanya Pak. Ya silakan Bu. Untuk menampilkan yang skor tadi, kita klik yang mana ya Pak ya? Oh ya, klik yang titik 3 Bu. Titik 3 ini. Kemudian kita pilih yang bintang ini 1 poinnya kita atur. Ini minimal 0, maksimal 10 poin. Itu Bu Tini ya. Yang titik 3 ini, iya. Lihat layar zoom Bu, lihat layar zoom saya dulu. Iya. Lihat layar zoom saya dulu. Ini di bagian ini loh Bu, titik 3 ini loh. Kan yang mau kita kasih poin kan yang multiple choice ini kan. Nah, ini kita pilih yang titik 3 ini. Kemudian kita atur yang ini, poin yang ada tanda bintangnya ini. Kita atur poinnya berapa. Sebentar. Gitu Bu Tini. Sama Pak Jen punya saya juga nggak ada titik 3. Nggak ada. Nggak ada. Cuma multiple choice pilihan itu. Di kanannya, coba share screen. Iya. Coba share screen ya Pak ya. Iya Pak. Nah, gini Pak. Di down dulu Pak, diklik down dulu Pak. Oh, di down dulu. Ya betul, di down dulu. Jadi harus di-oke-kan dulu, baru kita atur ininya, settingan poinnya. Betul. Silakan. Kemudian klik down dulu Pak. Nah. Muncul kan. Oke, nah Pak. itu muncul ya ini ya? Iya betul, itu diatur aja itu, digeser aja. Ini poinnya ya? ya? Iya betul. Mau dikasih poin berapa untuk jawaban yang benar? Ini saya stop ya. Iya. Oke Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Saya tunggu. Kita sudah membuat interaksi yang ketiga ya. Di interaksi ketiga tadi kita sudah menambahkan multiple choice. Oke. Sekarang kita akan mencoba yang lain. Kita akan mencoba yang lain ya. Oke. Ya, sudah. Sekarang lihat di layar zoom saya. Nah, tadi sudah saya jelaskan kita mau belajar menambahkan soal di dalam detik yang sama, di dalam titik spot yang sama. Caranya bagaimana? Lihat layar zoom saya.
kita sudah menambahkan ya, kalau di kasus saya tuh di menit 1:21 saya menambahkan multiple choice. Oke. Nah, saya pengen menambahkan soal lagi di detik yang sama, menit yang sama. Jadi nanti ada lebih dari satu soal. Caranya bagaimana? Kita klik yang ini, add interaction to group. Oke ya. Karena kita menambahkan interaksi di dalam grup ini. Kita klik yang ini, add interaction to group. Nah, kemudian sekarang kita mencoba untuk memilih yang check all ya. Kita latihan check all ya. Lihat dulu, check all. Dan sekarang kita mencoba untuk membuat soalnya melalui recording suara. Variasi ya. Pakai teks pun bisa sebenarnya, tapi kita hari ini latihan menggunakan recording. Caranya, saat kita klik kursornya, nanti akan muncul menu ini di atasnya. Ya kan? Kita pilih yang ini, audio. Ada gambar mic. Lihat layar zoom saya dulu ya. Setelah kita klik kursornya, nah ini kan belum ada ya. Baru kita klik dulu baru muncul. Kita klik yang audio atau gambar mic ini, kita klik. Kemudian di atas akan muncul apply posit when to use microphone. Kita klik allow. Ingat ya, allow ya. Karena kalau kita sekali ngeblok, kita susah untuk menghubungkannya. Ya, kita allow. Supaya bisa menggunakan mikrofon. Jika sudah, nanti akan ada tulisan record audio. Kita mulai merekam. Tapi ingat, di sini batasannya hanya 90 second. 90 second itu udah banyak sih. Ya kan? Kita hanya merekam soal kan. Untuk merekamnya kita ini, klik recording ini ya. Oke, soalnya, nah, soalnya ini check all itu apa? Tadi kan saya jelaskan, tadi check all ya, bentuk soalnya ya. Check all itu Anak bisa memilih lebih dari satu jawaban, ya, bisa memilih lebih dari satu jawaban. Jadi soal saya record ini, recording, klik. Nah, anak-anak, coba kamu temukan dan kamu pilih manakah hewan yang termasuk kelompok reptilia. Stop ya. Nah, jika sudah di play dulu. Nah, anak-anak, nah kayak kalau misalkan sudah kedengeran, sudah bagus, kita upload ya. Tapi kalau misalkan salah, kita bisa record audio lagi ulang. Kalau kita nggak jadi pakai audio, kita cancel. Oke, jelas ya. Nah, kalau punya saya sudah benar, saya upload nih. Oke. Lihat dulu ya, supaya jelas ya. Ini agak muter. Nah, nanti kalau sudah ke-upload akan muncul kayak gini nih, kayak muncul player nih. Nah, jadi anak-anak untuk bisa mendengarkan soalnya harus di-play dulu kan. Nah, kamu temukan, oke, mau ditambahkan teks juga boleh. Manakah kelompok hewan reptil? Nggak dikasih teks juga nggak apa-apa, ya bebas ya. Jadi kalau untuk anak kelas bawah yang belum bisa baca, anak TK, SD kelas 1, kita bisa menggunakan soal audio. Ya. Baru yang bawahnya ini kita tulis pilihan jawabannya. Misalkan buaya, bawahnya ini ayam, ini ikan paus, ini komodo. Bebas mau tambahkan berapa ya. Jangan lupa kasih tanda centang ya. Burung bangau. Nah, kita kasih tanda centang yang jawaban benar. Saya centang buaya, komodo, ular. Kemudian kita klik dan. Oke, gitu ya. Oke, silakan giliran Bapak Ibu. Tambahkan yang interaction to group ya, ingat ya. Kemudian pilih yang check all. Kemudian masukkan soal dalam bentuk recording audio dan tulis pilihan jawabannya, jangan lupa dicetak. Yang sudah silakan nanti ketik chat 3.
Yang sudah chat 3 ya. Oh ya, Bu Dodo baru muncul. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Pak, saya nggak muncul hasil rekamannya. Maksudnya gimana, Bu Nunung? Bisa share screen? Bisa share screen, Bu Nunung? Ya. Rekamannya bagaimana, Bu? Itu belum masuk, Bu, recordingnya. Belum masuk. Diulang lagi aja, Bu. Ya, diulang lagi, Bu. Diulang lagi, jangan lupa diupload ya, Bu. Nah, recording audio dulu. Ya, klik record audio, Bu. Kalau sudah, klik stop. Nah, di-play dulu. Di-play dulu, Bu. Di-play dulu. Muncul nggak? Jangan di-cancel. Kalau di-cancel, hilang. Jadi kalau mau masukkan, di-upload dulu, Bu. Itu, Bu. Gimana, Bu Nunung? Halo? Barusan belum ngomong, Pak. Udah kan? Udah recording kan? Ibu ini. Coba Ibu belum. ini apa play? Coba Ibu play dulu tuh. Masuk nggak suaranya? Terus? Lanjut. Oh, alah. Ya udah, cancel aja. Cancel Jangan ya? lupa diupload ya, Bu Nunung ya. Jangan lupa diupload. Oke, kayak gitu. Sip. Oke, Bentar. silakan. Diulang lagi, di recording lagi, Bu. Ya. Silakan ya. Ya. Ini nanti kita sampai sini dulu aja ya. Karena kita masih menambahkan beberapa interaksi. Nanti kita lanjutkan besok biar langsung sekalian selesai. Ya, berarti mau nggak mau ini nanti kita sampai sini, besok kita lanjutkan. Ya, seperti itu. Karena nanti kita masih ada sekitar berapa nih, baru 3 ya. Masih ada 3 sampai 4 interaksi lagi. 3 sampai 4 interaksi lagi sambil besok saya terangkan cara membuat kelasnya. Ya, cara membuat kelasnya dan melacak kelasnya bagaimana. Itu ya. Jadi harapan saya nanti setelah nanti selesai link rekamannya saya segera, kalau bisa segera saya kirim. Yang terlambat atau yang tadi belum membuat dimohon untuk nanti bisa mengejar ketertinggalan. Jadi besok kita bisa memulai sama ya interaksi keempat. Oke ya. Kalau yang belum punya video YouTube sendiri, pakai video orang lain dulu aja nggak masalah. Ya, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Karena ini udah jam 6:04, tinggal sebentar lagi aja. Nanggung kalau saya lanjutkan, karena kita akan tetap nggak selesai hari ini ya. Jadi mending kita lanjutkan di besok hari Jumat. Itu ya. Iya, mengapa aja. Ya, itu ya. Supaya Ya, nanti nggak nabrak maghrib lagi. Saya nggak nyaman kalau nabrak maghrib ya kan. Nah, jadi ini juga udah mau maghrib nih, tinggal 7 menit lagi. Itu Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan hari Jumat ya. Ini tinggal separuh jalan. Mudah-mudahan besok selesai, sekalian kita terangkan tentang cara membuat kelas. Oke. Besok, Pak, akhir hari Jumat. Gimana? Iya, terakhir hari Jumat. Jadi kalau cara nge-save-nya, Bu Nunung ya, ini belum nge-save otomatis. Lihat layar Zoom saya, kita klik review, kemudian kita pilih save and exit. Kalau melihat hasil sementara sendiri boleh sih, kalau mau lihat hasilnya dulu, tinggal klik aja preview. Ya kan? Klik aja preview. Jadi kan kita hari ini tadi kan baru bikin 3 kan. Dilihat previewnya dulu aja, silahkan di play aja.
kita bisa melihat reviewnya seperti itu. Nah, sudah ada 3 titik kan ini. Ya, assalamualaikum. Oke, kalau sudah ini kita close saja. Kita kembali ke tadi kan, kita pilih save and exit. Otomatis akan nge-save, ya kan? Kalau sudah kita klik ya, karena memang ini harus kita klik save. Kalau nggak kita klik save akan hilang. Dan nanti besok kita tinggal melanjutkan nih, filenya sudah ada nih. Nah, ini tinggal kita klik lagi. Kita klik lagi, nanti akan masuk lagi ke halaman tadi, ya. Jadi besok tinggal kita klik filenya, kita akan lanjut ke halaman tadi. Gitu Bapak Ibu. Oke, cukup. Silakan di save dulu ya. Pilih review, kemudian pilih save and exit. Gitu ya. Ini kita sudahi karena nanti nanggung biar nggak nabrak maghrib, nabrak azan. Ini kita sudahi ya. Kita lanjut lagi. Mohon kalau bisa besok jam 4 kurang sudah bisa join ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita nggak ini lagi nanti kepotong lagi, nanti nambah lagi 1 kan. Ini sudah pertemuan berapa ini? 5 ya, masa jadi 6 pertemuan ya. Gitu. Jadi harapannya silakan nanti segera saya kirim rekamannya buat sampai 3 interaction seperti ini tadi. Gitu Bapak Ibu. Sudah? Sudah di save and exit ya? Oke, kalau sudah saya close ini. Gitu Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih untuk sesi 5 ini. Mudah-mudahan besok sudah selesai, ya kan? Sudah selesai. Nanti sudah selesai akan saya kirimkan untuk form ketuntasan untuk sertifikat. Kemudian kita ada sesi bonus, tenang aja, kita ada sesi bonus. Itu nggak berhubungan sama sertifikat kok, tenang aja, nggak ada hubungan sama ketuntasan. Cuman sesi bonus ini memang saya berikan untuk alumni kelas video. Jadi nanti gabung dengan angkatan 5. Ini kan angkatan 6, nanti kita gabung dengan angkatan 5 untuk aplikasi tambahan. Ya. Nanti saya putuskan videonya aplikasinya apa untuk tambahannya. Ya, gitu ya. Bisa jadi juga nanti kita gabung dengan angkatan yang ke-7. Yang pasti kita lihat dulu aja ini nanti sampai mana. Gitu. Itu Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Leni, Pak Yahya, Bu Dodoh ya, baru join nggak apa-apa. Sama-sama, Bu Nunung, Bu Julinda, Pak Tata ya, nanti kejar ketertinggalan ya Pak Tata ya, nanti bisa japri atau via grup Pak. Jadi grup itu bisa saling support, jadi tolong nanti rekan-rekan jika ada yang ini bisa dibantu. Ini Bu Emma, Bu Anissa, Bu Dede, Pak Yudi, Bu Nurhayati, Bu Amna, dan Bu Anastasia Hartini. Terima kasih, kita lanjut lagi besok ya, di jam yang sama, sore, usahakan jam 4 kurang sudah masuk, supaya nggak terlalu kepala. Terima kasih Bapak Saya Ibu. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Siangan adek. Nanti segera saya kirim rekamannya ya. Oke. Oke.